Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu pun juga hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita sudah lama tidak ketemu. Tidak ketemu bukan berarti kita tidak bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan ini salah satu cara untuk bisa selalu bersilaturahim, terutama dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan secara tidak langsung bertatap muka, atau kita melakukan kegiatan perkuliahan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi-materi yang pernah saya share atau saya informasikan sebelumnya sebagai bahan ujian tengah semester. Mudah-mudahan nilai UTS-nya cukup baik. Saya mohon maaf karena belum sempat diperiksa karena banyak aktivitas yang perlu diselesaikan pada beberapa hari ini. Walaupun kita kerjanya di rumah, namun banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dengan baik. Teman-teman semua yang saya sayangi, materi berikut ini adalah dengan topik perbaikan pelanggaran asumsi klasik. Saya yakin teman-teman semua sudah mempelajari atau membaca hal-hal yang terkait dengan asumsi klasik. Pada materi sebelumnya saya sudah memberikan juga terkait dengan asumsi klasik. Ada 4, ada yang dikenal dengan heteroskedastisitas, multikolinialitas, ada istilahnya normalitas, autokorelasi. Namun pada kesempatan yang baik ini kita akan mencoba menjelaskan lebih lanjut. Kita kaitkan dengan salah satu aplikasi yang pada saat ini kita coba pelajari bersama, yaitu menggunakan aplikasi komputer eFuse. Pada kesempatan ini kita hanya membahas atau menjelaskan 3 asumsi klasik. Pertama adalah multikolinialitas, kedua heteroskedastisitas, dan yang ketiga autokorelasi. Sedangkan yang normalitas nanti bisa dipelajari sendiri oleh teman-teman semua. Baik, kita masuk di multikolinialitas. Apa yang dimaksud dengan multikolinialitas? Artinya di sini adalah antar variabel independen terdapat korelasi yang tinggi. Ada 2 pilihan apabila model kita mengandung multikolinialitas. Pertama, membiarkan saja model itu tetap mengandung multikolinialitas, namun ini sebenarnya tidak kita harapkan sebagai kalau di kalangan akademik. Namun ini banyak hal apabila kita lakukan perbaikan, sehingga kita dengan yakinnya membiarkan saja. Yang kedua, memperbaiki model supaya terbebas dari masalah multikolinialitas tanpa ada perbaikan. Multikolinialitas sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya tetap menghasilkan estimator yang blue, karena masalah estimator yang blue tidak memerlukan asumsi, tidak adanya korelasi antar variabel independen. Multikolinialitas hanya menyebabkan kita kesulitan memperoleh estimator dengan standar error yang kecil atau tingkat kesalahan yang kecil. Masalah multikolinialitas biasanya juga timbul
karena kita hanya mempunyai jumlah observasi yang sedikit. Dalam kasus terakhir ini ini berarti kita tidak punya pilihan selain tetap menggunakan model analisis regresi walaupun mengandung masalah multikolinialitas. Yang kedua, dengan perbaikan. Jadi data kita apabila mengandung multikolinialitas kita perlu perbaiki. Ada 3 cara untuk memperbaiki data kita yang mengandung multikolinialitas. Pertama, menghilangkan variabel independen. Kedua, menambah variabel independen. Yang tiga, misalkan mentransformasi variabel independen. Kita coba lihat satu persatu, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Dengan perbaikan, menghilangkan variabel independen. Ketika kita menghadapi persoalan serius tentang multikolinialitas, salah satu cara yang paling sederhana untuk menghilangkan multikolinialitas adalah menghilangkan salah satu variabel independen yang mempunyai hubungan yang kuat. Misalnya dalam kasus hubungan antar tabungan dengan pendapatan dan kekayaan, kita harus menghilangkan variabel independen kekayaan. Tetapi menghilangkan variabel ini tentu akan menimbulkan bias spesifikasi model regresi. Masalah bias spesifikasi ini timbul karena kita melakukan spesifikasi model yang salah dalam analisis ekonomi. Teori menyatakan bahwa pendapatan dan kekayaan merupakan faktor yang mempengaruhi tabungan, sehingga kekayaan harus tetap dimasukkan dalam model. Kedua, dengan cara kedua, transformasi variabel. Misalkan kita menganalisis perilaku tabungan masyarakat dengan pendapatan dan kekayaan sebagai variabel independen. Data yang kita punya adalah data time series. Dengan data time series ini maka diduga akan terjadi multikolinialitas antara variabel independen, pendapatan, dan kekayaan. Karena data keduanya dalam jalan waktu memungkinkan tren, yakni bergerak dalam arah yang sama. Ketika pendapatan naik, maka kekayaan juga mempunyai tren yang naik, dan sebaliknya, jika pendapatan menurun, diduga kekayaan juga menurun. Dalam mengatasi masalah multikolinialitas tersebut, kita bisa melakukan transformasi variabel. Misalkan kita mempunyai model regresi time series sebagai berikut. YT sama dengan B0 atau beta 0 tambah beta 1x1t tambah beta 2x2t tambah ET. Y adalah tabungan, X1 pendapatan, X2 kekayaan. Pada persamaan satu tersebut merupakan perilaku tabungan pada periode waktu, sedangkan perilaku tabungan pada periode sebelumnya adalah T dikurang 1 sebagai berikut. Ini rumusnya tidak perlu kita bacakan Sehingga di sini dapat dilihat dari persamaan 4 merupakan bentuk transformasi variabel ke dalam bentuk diferensi pertama atau first diferensi. Bentuk diferensi pertama ini akan mengurangi masalah multikolinialitas, karena walaupun pada tingkat level X1 dan X2 terdapat multikolinialitas, namun tidak berarti pada tingkat diferensi pertama masih terdapat korelasi yang tinggi antara keduanya. Transformasi dalam persamaan 4 akan tetapi menimbulkan masalah berkaitan dengan masalah variabel gangguan. Metode OLS atau ordinary least significant atau metode kuadrat terkecil mengasumsikan bahwa variabel gangguan tidak saling berkorelasi. Namun transformasi variabel gangguan VT sama dengan ET dikurang ET kurang 1 yang diduga mengandung masalah autokorelasi. Walaupun variabel gangguan ET awalnya adalah independen,
Namun variabel gangguan VT yang kita peroleh dari transformasi variabel dalam banyak kasus akan saling berkorelasi sehingga melanggar variabel gangguan metode OLS. Kita lanjutkan ya, dengan cara yang ketiga adalah penambahan data. Masalah multikolinialitas pada dasarnya merupakan persoalan sampel. Karena itu masalah multikolinialitas seringkali bisa diatasi kita menambah jumlah data. Kita kembali ke mode perilaku tabungan sebelumnya pada contoh persamaan 5 dan kita tulis kembali modelnya. YI sama dengan beta 0 tambah B1 X1I tambah beta 2 X2I tambah X1 ya, dimana Y merupakan tabungan, X1 pendapatan, X2 kekayaan, sehingga varian untuk B tak 1 adalah ini dikodarkan, ini simbol dari theta, ini dibagi dengan jumlah X1 kuadrat dikali 1 dikurang R kuadrat. Nah, ini sebenarnya kalau dalam pemecahan atau menganalisa nanti kita akan gunakan aplikasi komputer. Apabila kita menggunakan secara manual tentu tidak efektif ya, dilihat dari waktu dan kemampuan kita untuk menganalisanya. Ketika kita menambah jumlah data karena ada masalah multikolinialitas antara X1 dan X2, maka sigma X1 akan naik sehingga menyebabkan varian dari beta akan mengalami penurunan. Jika varian mengalami penurunan, maka otomatis standar error juga akan mengalami penurunan, sehingga kita akan mampu mengestimasi beta 1 lebih tepat. Dengan kata lain, jika multikolinialitas menyebabkan variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel independen melalui uji T, maka dengan menambah jumlah data, maka sekarang variabel independen menjadi signifikan mempengaruhi variabel independen. Jadi sudah jelas, apabila kita ingin memperbaiki data kita yang mengandung multikolinialitas, maka yang pertama menghilangkan variabel independen yang mengandung multikolinialitas. Yang kedua, melakukan transformasi variabel, dan yang ketiga menambah data atau variabel data ya. Biasanya untuk data jumlah data yang minimal untuk bisa disebut signifikan atau mewakili itu minimal 30 data. Jadi sebaiknya kita bisa menambah jumlah data, dan kita harapkan data atau variabel yang mengandung multikolinialitas dapat diatasi dengan baik. Contoh kasus 1, data perkembangan ekspor, konsumsi, impor, angkatan kerja, dan populasi di negara ABC sebagai berikut. Ini data tabel 1, ini perkembangan ekspor, konsumsi, impor, angkatan kerja, dan populasi. Ini datanya, jadi selama 25 tahun, dari tahun 1990 sampai 2014. Kita akan melihat apakah terjadi multikolinialitas atau tidak. Data ini kita olah dengan menggunakan aplikasi FView. Berdasarkan analisa atau olahan data menggunakan aplikasi FView, bisa dilihat ya data hasil olahannya. Misalkan ini variabel theta konstanta, konsumsi, impor, angkatan kerja, dan populasi. Ini koefisiennya minus 89, 0,119, 0,02, angkanya 0,07,
dan seterusnya. Kita tidak akan bacakan satu persatu. Jadi kalau kita buat dalam bentuk persamaan ya, regresi berganda, Y sama dengan ya, minus 892281,2 ditambah 0,119704, konsumsi ditambah 0,022910, impor ditambah 0,07309, AK ditambah 0,05041, pop ditambah E misalkan. Jadi kalau dilihat di sini juga ya, nilai T ini standar error, ini nilai T statistik, T ini kalau konsumsi ini 2,4, seterusnya kita lihat nanti ada R kuadrat di sini 0,95, ini R yang menyesuaikan 0,95 dan seterusnya. Terus ada F itu 118, coba kita lihat belakangnya ya. Ini hasil output regresi di atas, kita susun sebagai sama sebagai berikut yang saya sebutkan tadi. Ekspor sama dengan minus ya, dan seterusnya. Konsekuensi multikolinitas adalah invalid signifikansi variabel maupun besaran koefisien variabel dan konstanta. Multikolinitas diduga terjadi apabila estimasi menghasilkan R kuadrat lebih tinggi dari 0,8. Nilai F tinggi dan nilai T statistik semua hampir sama ya. Hampir semua variabel penjelas tidak signifikan. Jadi kita lihat dari hasil olahan ini ya, R kuadratnya di sini 0,95. Tadi syaratnya bahwa dikatakan persamaan itu mengandung multikolinitas adalah lebih tinggi dari 0,8. Kemudian berdasarkan T hitung, kita lihat sini dari probabilitasnya umumnya tidak signifikan. F hitungnya juga besar, namun variabel-variabel tersebut tidak signifikan. Ini yang saya pahami. Ini variabel. Untuk mendeteksi awal apakah dalam satu model mengandung multikolinitas, maka tindakan awal dengan melihat estimasi nilai R kuadrat yang lebih tinggi dari 0,8, nilai lebih tinggi dan nilai statistik semua atau hampir semua variabel penjelas tidak signifikan. Dari hasil di atas dapat kita lihat R kuadrat tinggi, F tinggi namun sebagian besar tidak signifikan. Artinya ada kemungkinan model di atas mengandung multikolinitas yang serius. Uji selanjutnya bandingkan R kuadrat dengan R kuadrat regresi antar variabel bebasnya. Ini dilanjutkan. Ini tadi dependen variabelnya adalah ekspor ya. Di sini kalau berdasarkan olahan berikutnya, dependen variabelnya adalah angkatan kerja. Ini tentang. Jadi dilihat di sini koefisiennya ya, untuk impor sama dengan apa? Tadi angkatan kerja sama dengan konstantanya 47 tambah 5,08 tambah 4,8 tambah 0,5 pop. Kita lihat dari statistiknya nih, dilihat dari probability apakah masing-masing variabel itu signifikan atau tidak. Nah, kalau dilihat di sini yang tidak signifikan adalah populasi. Kemudian kita lihat juga kalau dilihat dari R kuadrat ya, ini juga masih lebih besar dibandingkan dengan 0,8. Artinya di sini ya masih mengandung multikolinitas. Ya. Dengan cara menghilangkan multikolinitas dengan menghilangkan variabel yang tidak signifikan, misalnya variabel konsumsi kita hilangkan. Jadi konsumsi kita hilangkan. Ya, misalkan di sini variabel dependennya adalah ekspor. Nih, ada impor, ada kerja, populasi, sedangkan variabel konsumsi kita hilangkan. Kalau dilihat di sini, ya, probability
Ini yang tidak signifikan, ini impor dan populasi ini juga tidak signifikan karena lebih besar ya dibandingkan 0,5 atau 5% lebih besar ya, atau 0,05. Dilihat dari R kuadratnya juga ini masih tinggi, tapi namun di sini dilihat dari T hitung statistik hampir semua variabel penjelas signifikan, berbeda dengan yang sebelumnya. Oke. Bagaimana ya teman-teman? Memang mata kuliah ini termasuk mata kuliah yang relatif sukar ya, tapi saya yakin dan percaya teman-teman bisa belajar lebih keras, lebih semangat karena kita tidak bisa berdiskusi secara langsung, namun saya yakin dan percaya dengan kerja keras kalian tentu akan lebih paham atau lebih mengerti. Kita lanjutkan ya, heteroskedastisitas. Yang pertama tadi terkait dengan multikolinialitas. Ini apa yang dimaksud dengan heteroskedastisitas? Kita bacanya juga belepotan ini. Ini tidak merusak sifat kebiasaan dan konsistensi dari penafsir OLS. Masih ingat OLS? Saya yakin ingat dah, masa itu nggak ingat ya. Ordinary least significant, atau bahasa kita metode atau kuadrat terkecil, tetapi penafsir tadi tidak lagi efisien, yang membuat prosedur pengujian hipotesis yang biasa nilainya diragukan. Oleh karena itu diperlukan suatu tindakan perbaikan pada model regresi untuk menghilangkan masalah heteroskedastisitas pada model regresi tersebut. Tindakan perbaikan ini tergantung dari pengetahuan kita tentang varian dari variabel gangguan. Ada dua pendekatan untuk melakukan tindakan perbaikan pada heteroskedastisitas ini, yaitu jika keragamannya diketahui atau tau yang diketahui, dan jika keragamannya tidak diketahui. Nah, ini cara yang pertama, apabila varian variabel gangguan diketahui atau keragamannya diketahui. Jika kita mengetahui biasanya varian, maka penyembuhan masalah heteroskedastisitas bisa dilakukan melalui metode WLS yang merupakan bentuk khusus dari metode generalis square. Dari metode WLS ini akhirnya kita mendapatkan estimator yang blue. Untuk mengetahui bagaimana metode WLS ini bekerja, misalnya kita mempunyai model regresi sederhana Y sampai 0 tambah 1 X1 tambah ini. Jika varian variabel gangguan keragaman diketahui, maka persamaan 7 dibagi tau akan mendapatkan persamaan sebagai berikut, sehingga dapat dilihat ya, persamaannya memang cukup rumit, tidak perlu dihafal karena kita nantinya menggunakan aplikasi komputer untuk mengolah datanya. Namun ini bagi mahasiswa, bagi kita tentunya bisa dipelajari karena ini matematik ekonomi yang cukup sukar dipahami oleh kita. Kita lanjutkan aja ya, tidak perlu dibaca rumus-rumusnya. Varian dari transformasi variabel gangguan I kuadrat ini sekarang konstantan. Ketika kita mengaplikasikan metode OLS dalam persamaan transformasi, maka kita akan punya estimator yang blue. Namun perlu diingat bahwa estimator pada usaha awal yakni persamaan tetap 7 tetap blue, base, linear, unbased, dan estimator. Yang kedua, ketika varian variabel gangguan tidak diketahui. Dalam kenyataannya sulit ya, kita mengetahui biasanya varian variabel gangguan.
Oleh karena itu dikembangkan metode penyembuhan yang memberikan informasi cukup untuk mendeteksi varian yang sebenarnya. Ada beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk menyembuhkan masalah heteroskedastisitas ketika varian variabel gangguan tidak diketahui. Yang pertama, metode White. Jika kita tidak mengetahui besaran varian variabel gangguan, maka kita tidak mungkin bisa menggunakan metode WLS. WLS estimator sebenarnya menyediakan estimator parameter yang konsisten jika terjadi heteroskedastisitas, tetapi standar error WLS yang biasa tidak tepat untuk membuat sebuah kesimpulan. White kemudian mengembangkan perhitungan standar error. Heteroskedastisitas diperoleh heteroskedasticity corrected standard error. Untuk menjelaskan metode White ini, kita ambil contoh regresi sebagai berikut. Nah, ini mode regresi sederhana. YI sama dengan beta 0 tambah B1 X1 XI tambah XI, di mana varian XI sama dengan keragaman atau kuadrat. Jika model mempunyai varian variabel gangguan yang tidak sama, maka varian estimator tidak lagi efisien. Varian estimator B menjadi varian B bintang, ya, dan seterusnya. Karena keragaman tidak bisa dicari secara langsung, maka White mengambil residual kuadrat E kuadrat dari persamaan 12 sebagai proksi dari residual kuadrat. Kemudian varian estimator beta dapat ditulis varian beta I sama dengan sigma I kuadrat, ya, tambah residual kuadrat dibagi sigma X I kuadrat dikuadratkan lagi. Ini memang rumit ini, ya. Sebagaimana ditunjukkan oleh White, varian beta dalam semantik adalah estimator yang konsisten dari varian dalam persamaan 12. Ketika sampel bertambah besar, maka varian persamaan akan menjadi varian persamaan 12. Prosedur metode White dilakukan dengan estimasi persamaan 11 dengan metode OLS. Dapat residualnya dan menghitung varian berdasarkan persamaan 10. Bagi model regresi lebih dari satu variabel independen, maka kita harus mencari varian setiap variabel independen. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa program komputer seperti FU menyediakan metode White ini. Metode White tentang heteroskedasticity correct standard error didasarkan pada asumsi bahwa variabel gangguan ET tidak saling berhubungan atau tidak ada serial korelasinya. Untuk itu, maka Lewe, Whitney, dan Kenneth Wells mengembangkan metode dengan memasukkan masalah unsur autokorelasi. Mengetahui pola heteroskedastisitas. Kelemahan dari metode White adalah estimator yang mendapatkan mungkin tidak efisien. Metode lain yang bisa dilakukan adalah mengetahui pola heteroskedastisitas. Pola ini bisa diketahui melalui hubungan antara variabel gangguan dengan variabel independen. Misalnya kita mempunyai model YI sama dengan B0 tambah B1 X1 ET. Kita asumsikan bahwa pola varian variabel gangguan dari persamaan belah adalah proporsional dengan XI, sehingga varian XI jika XI sama dengan harapan ini, ya, XI kuadrat sama dengan tau kuadrat XI. Untuk menghilangkan masalah heteroskedastisitas, jika variabel gangguan proporsional dengan variabel independen XI, kita dapat melakukan transformasi persamaan dengan membagi dengan akar XI, sehingga akan menghasilkan persamaan, ya, tinggal dibaca sendiri, ya, di mana VI sama dengan XI ini residual, ya, dibagi akar dari XI. Sekarang kita bisa membuktikan bahwa varian variabel gangguan dalam persamaan 12 tidak lagi heteroskedastisitas, tetapi homoskedastisitas. Persamaan 13 tersebut berbeda dengan model persamaan regresi awal. Sekarang kita tidak lagi mempunyai intercept, sehingga kita bisa melakukan regresi tanpa intercept untuk mengestimasi B0 dan B1. Kita kemudian bisa mendapatkan regresi awal dengan cara mengalihkan persamaan 16 dengan akar XI.
Selain proporsional dengan variabel X, kita bisa mengasumsikan bahwa pola varian variabel gangguan adalah proporsional, sehingga E kali EI kuadrat sama dengan rho kuadrat dikali XI kuadrat. Kemudian kita bisa melakukan transformasi bersama balas dengan membagi XI sehingga akan menghasilkan bersamaan. Ya, ini kita dibaca ya. Ini tidak perlu dihafal. Ini kalau dihafal bisa pecah juga kepala kita. Lebih baik ya kita gunakan alat canggih, alat komputer ya, yang menggunakan softwarenya FU. Kita dapat membuktikan bahwa varian variabel gangguan bersifat homoskedastisitas, yaitu ini tinggal dibaca lagi, sehingga FV kuadrat sama dengan akhirnya adalah nilai keragaman ya, nilai tau kuadrat. Dalam transformasi persamaan di atas, konstanta dan slope persamaan awal menjadi variabel independen dan variabel intercept baru. Ini contoh kasus kedua, sama dengan kasus pertama. Kalau data-datanya ini data perkembangan ekspor, konsumsi, impor, kerja, dan populasi. Jadi kita nanti melihat apakah data ini juga mengandung heteroskedastisitas atau tidak. Kalau tadi multikoliniaritas ya terjadi ya karena antara variabel independen saling mempunyai korelasi yang kuat. Ini ya dari data-data tersebut dan di atas ini hasil olahannya, kita bisa lihat ya jumlah datanya semua, data observasi 25. Ini yang dependen variabelnya adalah impor ya. Jadi kita bisa menentukan mana yang variabel dependen, mana variabel independen. Kalau yang di awal itu peneliti menyebutkan variabel dependennya adalah ekspor, sedangkan di sini variabel dependennya adalah impor. Ini konstantanya konsumsinya ekspor, tenaga kerja, dan populasi. Kalau kita lihat dari persamaan berarti Y sama dengan 461161,8 ditambah dikurangi minus 0,09 seterusnya tambah 1,5142 ekspor tambah 0,042 kata kerja dikurangi dengan 0,0 seterusnya. Ini T hitungnya, ini nilai probability-nya. Kalau kita lihat di sini yang yang signifikan ini 1 angkatan kerja, ini kelihatannya hanya 1 yang signifikan ya. R kuadratnya ini sama dengan pada multikoliniaritas tadi. Di sini R kuadratnya lebih besar dari 0,8, tentunya selain mengandung ya heteroskedastisitas nanti kita lihat, dan juga mengandung multikoliniaritas. Untuk melihat apakah ya data tadi mengandung heteroskedastisitas ya, kita lihat di sini, pilih view residual diagnostic, kemudian dilihat heteroskedastisitas test, kemudian white dan oke. Jadi sini kita lihat probability-nya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa mode data mengandung heteroskedastisitas. Di sini lebih kecil ya nilai probability ya chi-square 0,0461 lebih kecil daripada 0,05, artinya ya data ya atau model regresinya mengandung heteroskedastisitas. Yuk kita lanjutkan, ini terkait dengan autokorelasi ya. Ini mana teh?
Kita lihat dulu. Oke, kita lanjutkan bagaimana cara mengatasi heteroskedastisitas. Karena tadi mengandung ya, karena lebih kecil dibandingkan 0,05. Cara mengatasi heteroskedastisitas ya. Jadi mana tadi, sorry, ini terlanjur ini. Sebelum pada ini ya. Dalam analisis regresi diperlukan suatu metode untuk menduga parameter agar memenuhi sifat Blue-Bayes linear ambiguous estimator. Salah satu metode yang paling sering digunakan adalah ordinary least square atau sering disebut dengan metode kuadrat terkecil. Salah satu asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam estimasi OLS agar hasil estimasinya dapat diandalkan itu dengan ragam sisaan homogeni atau homoskedastisitas. Pelanggaran terhadap asumsi homoskedastisitas disebut dengan heteroskedastisitas, yang artinya galak bersifat tidak konsisten. Konsekuensi dari heteros ya, dapat mengakibatkan penduduk LS yang diperoleh tetap memenuhi persyaratan tak bias, tetapi varian yang diperoleh menjadi tidak bias, artinya varian cenderung membesar sehingga tidak lagi merupakan varian yang kecil. Dengan demikian perlu diperbaiki dulu agar pengaruh heteroskedastisitas hilang menurut Gujarati 2003. Perbaikan heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui ada beberapa cara ya yang dapat dilakukan apabila data atau modelnya bersifat mengandung heteroskedastisitas. Pertama, melalui logaritma. Lakukan regresi ya, logaritma impor, log konsumsi, log ekspor, log angkatan kerja, log populasi. Kemudian semua dilogkan sehingga hasilnya adalah begini. Ya, berarti Y sama dengan 284,85 ditambah 194 log konsumsi dan seterusnya. Di sini R kuadratnya 0,98 cukup besar ya. Kemudian F hitung 347 juga besar. Namun dilihat dari probability yang signifikan ini log konsumsi terus dengan log populasi. Uji heteroskedastisitas dengan uji wide field view ya. Ini kalau menggunakan aplikasi FView dan seterusnya. Kemudian dilihat di sini karena nilai probability square sebesar 0,050 lebih besar dari 0,5 akan dapat disimpulkan ya model tidak mengandung heteroskedastisitas. Cara mengatasi itu pada regresi dengan metode wide least square. Ini cara yang kedua. Pertama tadi menggunakan log ya. Untuk uji ada tidaknya heteroskedastisitas dapat juga menggunakan uji Brink-Pagan-Godfrey BPG. Ya. Hipotesis di H0 tidak ada heteroskedastisitas, H1 ada heteroskedastisitas. Ya, ini menggunakan uji BPG ya. Brink-Pagan-Godfrey. Berdasarkan perhitungan dengan metode BPG diperoleh H0 ditolak, yang artinya masalah heteroskedastisitas dalam model, sehingga diperlukan adanya perbaikan pada model agar tidak menyesatkan dalam mengambil kesimpulan. Persoalan heteroskedastisitas dapat ditangani dengan melakukan pembobotan suatu faktor yang tepat, kemudian menggunakan metode OLS terdapat data yang telah diboboti. Pemilihan terhadap suatu faktor untuk pembobotan tergantung bagaimana sisaan berkorelasi dengan X dan Y. Jika sisaan proporsional terhadap XI, maka model akan dibagi dengan akar XI.
Jika sisaan adalah proporsional dengan sehingga model akan dibagi dengan XI kuadrat. Selain proporsional dengan XI dan XI kuadrat, bisa juga diasumsikan bahwa pola varian sisaan adalah proporsional dengan YI kuadrat sehingga dibagi dengan YI, namun dalam prakteknya tidak selalu dengan pembobotan seper X1 ya, seper XI, seper YI dapat mengatasi heteroskedastisitas. Karena sesungguhnya pembobotan diberikan bergantung pada pola sebaran sisaan terhadap variabel bebas maupun variabel terikat. Oleh karena itu dalam penelitian ini faktor pembobot yang akan diisi adalah seper akar XI X1 ya, seper akar X1 atau seper X1 seper XYI dan ya, seper TOI dimana ini residual kuadrat. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini pembobotan dilakukan untuk mengatasi masalah ya dengan mengalihkan semua variabel dengan seper residual sehingga diperoleh variabel baru. Ini variabel baru setelah pembobotan. Jadi ada perubahan angka-angka dari angka yang sebelumnya karena ada transformasi, ada perubahan ya atau pengalihan yang berbeda. Ini hasil analisanya metode least square ya. Ini kita lihat dari ini hasil olahannya. Kali di sini semua nih signifikan ini kan dilihat, tapi kita lihat untuk uji ini uji wattnya, uji heteroskedastisitasnya. Di sini berdasarkan perhitungan metode PPG diperoleh H0 diterima, artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas karena 0,5 lebih besar dibandingkan dari 0,05. Jadi kita melihat apakah model itu mengandung heteroskedastisitas dan dilihat dari perbandingan antara chi-square-nya, observasi R-square. Apabila lebih besar daripada 5%, artinya model tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas. Dapat disimpulkan bahwa pembobotan pada alfa terhadap pada 5% dapat mengatasi heteroskedastisitas. Kita lanjutkan, ini ujian terakhir, autokorelasi. Autokorelasi setelah kita mengetahui ya konsekuensi masalah autokorelasi di mana estimator dari metode LS masih linear, tidak bias atau tidak mempunyai varian yang minimum. Penyembuhan masalah autokorelasi sangat tergantung dari sifat hubungan antara residual atau dengan kata lain bagaimana bentuk struktur autokorelasinya. Model regresi sederhana seperti bisa dilihat dari gambarnya ya, dari persamaan berikut YT dengan B0 tambah B1 XT tambah ini. Diasumsikan bahwa residual mengandung model HR1 sebagai berikut. Penyembuhan masalah autokorelasi dalam model ini tergantung dari dua hal. Pertama, jika rho atau koefisien model R diketahui. Jika rho tidak diketahui tapi bisa dicari melalui estimasi. Ya, ketika struktur autokorelasi diketahui, pada kasus ketika koefisien model R1 yakni struktur autokorelasi rho diketahui, maka penyembuhan autokorelasi dapat dilakukan dengan transformasi bersamaan dikenal sebagai metode General Differential Equation. Pada bab selanjutnya akan dijelaskan metode GLS untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas, yakni ketika varian residual tidak konstan. Dengan melakukan transformasi model, kita dapat menghilangkan masalah heteroskedastisitas sehingga kita kemudian dapat mengestimasi model menggunakan metode WLS. Untuk menjelaskan metode General Differential Equation dalam kasus ya, adanya autokorelasi, misalkan kita punya model regresi sederhana dan residual mengikuti pola autoregresif tingkat pertama. Ini ada kelambanan atau lag satu persamaan sebagai berikut. Ini saya nggak bacakan rumus-rumusnya. Jika kedua sisi dalam persamaan dikalikan dengan rho, maka akan menghasilkan persamaan sebagai berikut. Tidak perlu dihafal ya Mas Hafid.
dan lainnya, mesin du. Nah, yang susah ini kan dihafal. Nanti ujiannya juga kalau mau ada ujian ini open book. Kemudian persamaan dikurangi persamaan 5, 25 hasilkan persamaan diferensi tingkat pertama. Ya, ini teruskan rumus ini. Residual VT dalam persamaan 28 sudah terbebas dari masalah autokorelasi sehingga memenuhi asumsi OLS, ordinary least significant, ya, ordinary least square, metode kuadrat relatif. Sekarang kita bisa mengaplikasikan metode OLS terhadap transformasi variabel Y bintang dan X bintang dan mendapatkan estimator yang menghasilkan karakteristik estimator yang blue. Ketika struktur autokorelasi tidak diketahui, walaupun metode penyembuhan masalah autokorelasi sangat mudah dilakukan dengan metode general difference equation jika struktur diketahui, namun metode ini dalam praktik sangat sulit dilakukan. Kesulitan muncul karena sulitnya kita untuk memenuhi nilai rho. Dengan itu kita harus menemukan cara yang paling tepat untuk mengestimasi rho. Ada beberapa metode yang dapat kita kembangkan, ya, yang telah dikembangkan oleh para ahli ekonometrika untuk mengestimasi nilai rho tersebut. Pertama, menggunakan metode diferensi tingkat pertama. Nilai rho terletak antara -1 sampai 1. Jika nilai rho yang 0 berarti tidak ada korelasi residual tingkat pertama. Namun jika nilai P lebih kecil atau sama dengan jika rho sama dengan lebih kurang 1, maka model mengandung autokorelasi baik, ya, positif maupun negatif. Ketika nilai rho sama dengan positif 1, masalah autokorelasi dapat disembuhkan dengan diferensi tingkat pertama, metode general difference equation. Misalnya kita mempunyai model sederhana seperti persamaan 29. Sebelum metode diferensi tingkat pertama dapat dijelaskan sebagai berikut. Ini silakan dilihat, ini persamaan sederhana atau persamaan linear, ya. Kemudian diferensi tingkat pertama dengan sebelumnya ini diolah lagi dengan menggabungkan antara persamaan 23 dan 30 sehingga begini hasilnya. Jika rho positif maka persamaan tersebut dapat dilihat kembali, sehingga di sini delta YT sama dengan beta delta YT tambah. Jelas kuncinya bagi kita bahwa rumus ini tidak perlu dihafal, namun perlu diketahui sehingga kita tahu dari mana asal muasalnya. Namun kita, ya, tidak bisa melakukan analisa secara manual apabila kita mengolah data regresi berganda. Residual VT dari persamaan kedua disebut sekarang terbebas dari masalah autokorelasi. Metode phase difference bisa diaplikasikan jika koefisien autokorelasi cukup tinggi atau jika nilai statistik Darwin-Watson sangat rendah. Sebagai rule of thumb, jika F pada lebih sedikit maka kita bisa menggunakan metode phase difference. Dari transformasi phase difference ini sekarang kita tidak lagi mempunyai intercept atau konstanta dalam model, ya. Misal model awalnya trennya lah YT dengan beta 0 dan seterusnya, di mana adalah tren nilai suatu model turun naik sampai akhir periode, harusnya 24, ya. Mengikuti autokorelasi tingkat pertama, transformasi persamaan 34 dengan metode phase difference akan menghasilkan persamaan 3 berikut. Ya, ini persamaan 34. Di mana residual VT dengan ET kurang ET kurang 1, maka proses diferensi tingkat pertama persamaan dengan 2 menghasilkan persamaan ketiga mempunyai konstanta, sedangkan diferensi pertama tanpa menghasilkan konstanta. Yang kedua, estimasi rho didasarkan pada Barenlat-Webb. Metode transformasi dengan phase diferensi bisa digunakan hanya jika nilai rho atau nilai D rendah. Dengan kata lain, metode ini hanya akan valid jika nilai rho-nya lebih positif 1, itu jika terjadi autokorelasi positif yang sempurna.
pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui asumsi bahwa rho sama dengan positif 1? Ya, Barenblatt Webb telah mengembangkan uji statistik untuk menguji hipotesis ya, bahwa rho plus 1 menggunakan uji statistik dari Bernoulli dikenal dengan uji statistik G. Di rumus statistik dapat ditulis sebagai berikut. Ini G sama dengan sigma ya, dari 2 sampai N PT kuadrat dibagi sigma 1 sampai N ET pangkat T, di mana ET adalah residual dari regresi model asli dan PT merupakan residual dari regresi model diferensi. Dalam menguji signifikansi statistik G, diasumsikan model asli mempunyai konstanta. Kemudian kita dapat menggunakan tabel Darwin-Watson dengan hipotesis 0. Ya, rho sama dengan 1 tidak lagi dengan hipotesis 0, P sama dengan 0. Keputusan bahwa rho sama dengan 1 ditentukan dengan membandingkan nilai hitung G ya, dengan nilai kritis statistik D. Jika G di bawah nilai batas minimal DL, maka tidak menerima hipotesis 0, sehingga kita ya bisa mengatakan bahwa rho sama dengan 1 atau ada korelasi positif antara residual. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, estimasi rho didasarkan pada statistik Darwin-Watson. Kita hanya bisa mengaplikasikan metode transformasi phase diferensi jika nilai rho jika nilai tinggi mendekati 1, maka metode ini tidak bisa digunakan kita rho rendah untuk Untuk kasus nilai rho rendah, maka kita bisa menggunakan statistik Darwin-Watson. Kita bisa mengestimasi rho dengan cara sebagai berikut. Rho mendekati 2 kali 1 kurang rho dapat dinyatakan dengan persamaan rho mendekati dengan 1 kurang D dibagi 2. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, kita bisa mencari nilai rho dari estimasi statistik pada persamaan 36 di atas. Asumsi phase diferensi menyatakan bahwa rho sama dengan lebih kurang 1 hanya terjadi jika D sama dengan 0 di dalam persamaan 36. Begitu pula jika D sama dengan 2, maka rho sama dengan 0, dan bila D 4, maka rho sama dengan minus 1. Persamaan tersebut hanya suatu pendekatan, tapi kita bisa menggunakan nilai statistik D untuk mendapatkan nilai P D dalam sampel ya. Dan persamaan besar kita dapat estimasi rho dari persamaan 36 dan menggunakan rho yang kita dapatkan untuk model generate differential equation dalam persamaan 13 sebelumnya. Yang keempat, estimasi rho dengan metode 2 langkah Darwin. Untuk menjelaskan metode ini, kita kembali ke model general differential equation. Kita tulis kembali persamaan tersebut ya, ini persamaan 37, 38. Setelah mendapatkan persamaan 38, Darwin menyarankan untuk menggunakan prosedur 2 langkah untuk estimasi, yaitu langkah pertama, lakukan regresi dalam persamaan 38 dan kemudian lakukan nilai koefisien YT sebagai nilai estimasi dari rho, walaupun ini biasa tapi merupakan estimasi rho yang konsisten. Dalam mencapai rho pada langkah pertama, kemudian lakukan transformasi variabel ya, YT bintang sama dengan YT kurang rho YT kurang 1 dan seterusnya. Kemudian dilakukan regresi metode OLS pada transformasi variabel persamaan. Yang kelima, estimasi rho dengan metode Orcutt. Uji ini merupakan uji alternatif untuk memperoleh nilai rho yang tidak diketahui. Metode Orcutt sebagaimana metode yang lain menggunakan nilai estimasi residual R untuk memperoleh informasi tentang nilai rho. Untuk menjelaskan metode ini, kita misalkan mempunyai model regresi sederhana ya, diasumsikan bahwa residual mengandung pola autoregresif. Ini tinggal dibaca ya, di mana residual PT mengandung asumsi ordinary least square. Metode yang kita bicarakan sebelumnya untuk mengestimasi rho hanya merupakan estimasi tunggal terhadap rho. Oleh karena itu,
Pencerahan output merekomendasi untuk estimasi row dengan regresi yang sifat iterasi sampai mendapatkan nilai row yang menjamin tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model. Adanya metode iterasi dari Cochrane output dapat dijelaskan sebagai berikut. Estimasi persamaan 39 dan kita dapatkan nilai residualnya ET. Dengan residual yang kita dapatkan, maka lakukan regresi persamaan berikut dengan row yang kita dapatkan pada langkah kedua, dan kita regresi persamaan berikut dan seterusnya. Karena kita tidak mengerti apakah nilai row tudung yang diperoleh dari persamaan pas 1 adalah nilai estimasi yang terbaik, maka masukin nilai beta 0 bintang dan seterusnya yang diperoleh dalam persamaan 43 ke dalam persamaan awal dan kemudian didapatkan. Yang kelima, kemudian estimasi regresi row yang kita peroleh dari persamaan 65 merupakan langkah kedua estimasi nilai. Kita teruskan, ini cukup banyak materinya namun ini mudah-mudahan saya bisa memahami betapa sulitnya apabila kita tidak bertatap muka atau berkomunikasi langsung, apakah di antara kita atau di antara teman-teman mahasiswa bisa memahami atau tidak. Mungkin tambah pusing tapi saya yakin dengan mempelajari lebih mendalam atau membaca buku aslinya, mudah-mudahan bisa dipahami. Namun yang paling penting pada kesempatan ini, hal-hal yang terkait dengan uji kalasi tersebut bisa dipahami, mulai tadi dari multikoliniaritas, terus heteroskedastisitas, dan juga yang terakhir ini autokorelasi. Kita lanjutkan, karena kita tidak juga mengetahui apakah langkah kedua ini mampu mengestimasi nilai row yang terbaik, maka kita dapat lanjutkan pada langkah ketiga dan seterusnya. Pertanyaannya, sampai berapa langkah kita harus berhenti melakukan proses iteratif untuk mendapatkan nilai row. Menurut Cochrane output, estimasi nilai row akan kita hentikan jika nilai sudah terlalu kecil. Ini contoh kasus dengan menggunakan data-data yang sama dengan sebelumnya. Terus kita ulah menggunakan data FU di sini bisa dilihat dengan menggunakan data log data log. Kalau dilihat dari probability-nya, ini variabelnya konsumsi ini signifikan, ini ekspor tidak signifikan, populasi ini signifikan karena lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Kita lihat di sini cara menguji autokorelasi dengan uji LM, pilih view, residual diagnostic, serial korelasi, kemudian masukkan angka 2, kemudian oke. Hasil dapat hasilnya, maka uji LM diperoleh dari nilai probability square 2 0,0153 lebih kecil dari 0,05, berarti H0 ditolak. Artinya dalam model di atas, model yang digunakan mengandung autokorelasi. Konsekuensi masalah autokorelasi di mana estimator dari metode LS masih linear, tidak bias, tetapi tidak mempunyai varian yang minimum. Jadi berdasarkan olahan dari FU, di sini terlihat bahwa probability square-nya lebih kecil dibandingkan 0,05. Artinya H0 ditolak, artinya H1 diterima. Di sini artinya model data mengandung autokorelasi. Perbaikan autokorelasi menggunakan metode transformasi phase diferensi. Jika nilai row tinggi mendekati 1, row 1 kurang D seperti persamaan, sehingga row dapat dicari dengan formula dalam persamaan 36. Hasil resi dengan log impor dengan F log konsumsi, log ekspor, log populasi, diperoleh DW nya 0,91.
maka Rho diperoleh Rho sama dengan 1 dikurang 0,910714 dibagi 2, hasilnya sama dengan 0,5446. Ini tabel 5 bentukan variabel baru skor ya, dengan model yang sama. Kita lihat ya, ini hasil olahan menggunakan aplikasi View. Ini di hasil di samping ini ya, merupakan hasil olahan dari View. Lakukan uji autokorelasi dengan uji LM, maka di sini bisa dilihat bahwa nilai probability Chi-square lebih besar dibandingkan 5, berarti H0 diterima. Artinya model di atas model digunakan tidak mengandung autokorelasi. Jadi kita bisa melihat berdasarkan uji LM, apabila probability square-nya lebih besar daripada alpha atau 5%, artinya H0 diterima, dan berarti juga tidak mengandung autokorelasi. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan ya, penyajian yang cukup panjang lebar ini tidak membuat teman-teman mahasiswa semakin bingung, namun semakin semangat untuk belajar lebih giat. Dan insyaallah kita akan selalu berkomunikasi walaupun secara tidak langsung melalui media ya, WhatsApp misalkan, atau telepon, atau menggunakan media simak dan lain sebagainya. Dan nanti kita akan coba untuk berikutnya menggunakan aplikasi View ya, supaya kita memahami bagaimana mendeteksi ya, penyimpangan yang terjadi pada uji klasik, mulai dari multikolinialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Nah, mudah-mudahan dengan kita berkomunikasi secara baik langsung atau tidak langsung, atau kita belajar bersama nantinya. Demikian untuk sementara. Mohon maaf ya jika dalam penyampaian ini masih banyak kekurangannya. Maklum, belum jarang kita, atau saya juga jarang menggunakan metode pembelajaran jarak jauh atau daring. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jaga kesehatan dan jaga semangat, jaga ya, keluarga dan semuanya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.